Harusnya Ustadz Bakhtiar yang melanjutkan, karena memang pembahasan dari apa yang diceritakan oleh Ustadz Adi Aksa Daud ini, sebenarnya kita mendapatkan intisari yang memang itu kalau kita ambil di dalam Al-Quran, banyak sekali yang memang bisa kita gali. Saya sebenarnya diminta beliau untuk melanjutkan poin-poin yang sebenarnya mau kita bahas dari sisi bagaimana tadi dari sisi Ibrahim. Ya, cerita dari Pak Diaksa tadi memang banyak memberi inspirasi tentang bagaimana sosok ayah yang mau mengajarkan. Dan itu beliau akui bahwa keras. Ya, keras dan tapi masuk ke dalam diri anak. Dan memang akhirnya beliau ngakui nggak bisa terapkan di zaman sekarang. Karena memang tantangan setiap zaman berbeda. Bahwa zaman dahulu ketika memang ayah mengancam, menakut-nakuti, memang dikarenakan memang itu khas ya, apalagi beliau bilang itu karakter asli dari suku beliau, dan itu memang adalah hal yang memang tidak ditangkap atau virus yang ada di luar. Saya selalu bilang bahwa dahulu mungkin ketika kekerasan dipakai ya tanpa maksud mengabaikan bahwa seolah-olah itu tidak ada dalam Islam, tapi memang menjadikan beberapa orang anak saat ini kalau itu diterapkan tidak tepat. Karena memang sunnahnya kalau kita lihat juga bagaimana Rasulullah memberikan kabar gembira. Memberikan kabar gembira. Konteks yang beliau ceritakan memang itu adalah alhamdulillah masuk. Kenapa? Karena ada yang masuk di dalam sanubari seorang anak ketika dia menyadari bahwa ayahnya yang keras ini bukan berarti sosok ayah yang tidak peduli. Ya, ayah yang care, ayah yang senantiasa memberikan berbagai macam kebaikan-kebaikannya. Dan disitulah kita bisa belajar. Ikhwatal iman, poin berikutnya yang kita bedah dari bagaimana menumbuhkan semangat ibadah, yaitu adalah bagaimana kekuatan sebuah doa. Dan ini yang ada di dalam surat Ibrahim ya, di ayat 40 tadi sudah disampaikan oleh Qori ya. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Rabb, jadikanlah diriku muqimas sholah, penegak sholat. Demikian juga keturunanku. Ada dua pelajaran di doa ini. Pelajaran pertama tentang seorang ayah yang tidak mengandalkan diri dia untuk mengurus anaknya yang berdasarkan kemampuan teknisnya. Saya ingin katakan terlalu sombong seorang ayah yang menyangka bahwa saya komunikator yang ulung, saya punya kemampuan menghipnotis anak saya untuk segera berubah. Ya, tatap mata saya ya, dan hitungan ketiga kamu akan jadi anak soleh. Tidak. Dia tahu bahwa yang merubah anaknya itu Allah. Dia hanya meminta kepada Allah. Disinilah kita pelajari bahwa seharusnya jangan merasa bahwa dengan profesi apapun, bahkan motivator, trainer, ya atau psikolog sekalipun bisa lalai dalam urusan ini kalau hanya mengandalkan dirinya. Saya tahulah psikologi anak, bagaimana? Bukan begitu. Yang pertama kita sadari semua di dalam genggaman Allah. Maka dia minta kepada Allah. Itulah kenapa kalau kita hubungkan di surat An-Nisa ayat 9 tentang generasi yang lemah, itu tidak langsung diperbaiki komunikasi, karena Allah katakan وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَا تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Ini kekhawatiran kita kalau punya anak-anak yang lemah. Maka Allah kasih solusi supaya nggak ada generasi yang lemah. Salah satu solusinya falyattaqullah. Ini yang saya ingin bilang, kembali dulu pada Allah. Ya. Jadi kalau urusan anak itu bandel atau nggak mau sholat, itu yang dievaluasi. Jangan berpikir selalu urusan psikologisnya. Ini apakah kita nggak belajar psikologi anak ya? Itu urusan belakangan. Bukan berarti nggak boleh. Karena yang pertama kali dievaluasi falyattaqullah. Jangan-jangan karena saya maksiat nih. Tadi kata Pak Adi Aksa, jangan-jangan masukin harta haram.
Jangan-jangan ya Allah, karena saya misalnya melakukan dosa di masa lalu, zina, sehingga tidak diampuni Allah, dampaknya ke anak. Lalu evaluasi pertama adalah sisi spiritualitas. Makanya ayat ini mengatakan falyattaqullah, kembali dulu kita kepada Allah. Kadang kita melihat masalah anak itu dari sisi cuma urusan teknis. Berbagai macam uang kita keluarkan, datang ke psikolog, konselor, tapi lupa faktor spiritualitas orang tua. Barulah di ayat berikutnya Allah bilang waliyaqulu qaulan sadida. Barulah komunikasi diucapkan di ayat ini. Setelah perbaikan spiritualitas, barulah perbaikan komunikasi. Jadi begini, buat para ayah dan calon ayah, saya sering menerima curhatan ayah yang mengadukan anaknya. Ya, selalu dia bilang, kenapa ya Ustadz? Ya, saya juga bingung ya, emang anak sekarang berubah. Saya udah datangin psikolog handal, nggak berubah juga. Apapun saya datangin al-hipnotis, begitu juga dia bilang. Hipnoterapi gimana dan sebagainya. Saya selalu bilang, evaluasinya sederhana. Pertama, hartanya. Yang kedua, ada nggak dosa besar yang pernah dulu dilakukan? Udah bener nggak tobatnya? Dosa-dosa besar itu banyak, entah berzina, judi, mabok, ya, dan banyak hal, ya, durhaka sama orang tua, banyak. Apakah sudah diampuni? Wallahualam, terus bertobat. Apalagi lihat setelah harta, jangan-jangan ibadah yang kurang, ibadahnya nggak kenceng. Anak ke satu, punya anak satu dengan anak dua, itu beda sebenarnya. Kan kalau difilosofikan dalam Al-Quran itu, alam taru kaifa daraballahu mathalan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha tsabit wa faruha fis sama. Tidaklah kalian tahu perumpamaan kalimat thayyibah seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu cirinya akarnya menghujam ke bumi, dahannya menjulang. Maka sejauh dahannya menjulang banyak, cabang-cabang rantingnya, maka akarnya nggak boleh begitu aja. Pohon yang lemah adalah yang dahannya beringin, akarnya akar toge. Iya. Kelihatannya besar, angin tiup, bertiup sedikit tumbang. Kenapa? Karena dia akarnya nggak bertambah. Sementara yang tadi ininya bertambah terus, dahannya menjulang terus. Maka gini, saat jomblo baca Qur'annya jangan sama saat udah menikah. Jomblo mungkin kalau ditanya udah juz berapa? Justru itu Ustadz, nah kan gitu ya. Justru itunya ini harus berubah. Justru itu udah enggak lagi. Nah setelah udah juznya justru itu, ketika menikah udah nambah lah. Anak satu beda dengan anak dua. Kenapa? Karena kita udah punya dahan menjulang nih. Dahannya makin banyak, rantingnya masih banyak. Masih ngandelin akar yang kemarin. Masih mengandalkan akar yang sama. Wajar, pasti ada satu yang copot. Dari 5 anak, mungkin anak pertama yang hafiz Quran, anak berikutnya nggak keurus. Karena kita beribadah yang sama dengan saat anak satu, beda dengan anak kedua. Pesan pertama berarti untuk urusan berkaitan dengan ibadah anak memang spiritualitas. Ini penting. Doa kepada Allah nggak boleh hilang. Yang kedua, ayat ini menggambarkan tentang keteladanan. Karena di ayat ini justru dikisahkan bagaimana Ibrahim meminta dirinya dulu. Makanya dia minta apa? Robbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Omong kosong kalau kita digambarkan oleh anak sebagai sosok yang nggak pernah ke masjid, nggak pernah ibadah, kelihatan banget terburu-buru dalam sholatnya, baca Qur'annya jarang, ingin anak kita seperti itu. Di mata anak nggak ada lagi namanya teras kepercayaan. Maka Ibrahim itu menunjukkan dia memulai dengan dirinya, dan itulah salah satu kelebihan Ibrahim.
Di banyak doa, bahkan di sebelumnya dia katakan ya, di ayat 35 itu kan ketika berbicara akidah dia bilang apa? Wajdubni wabaniya, dirinya dulu. Jauhkanlah diriku dan keturunanku. Maka keteladanan itu penting di sini. Ya. Anak melihat, jadi pajak melihat langsung ayahnya. Di depan matanya jelas, teladan ayahnya, kalimat yang terus terdengar ini ya. Sejauh mana apakah nanti anak kita punya memori yang positif akan apa yang dia rekam di depan mata kita. Ketika dia dewasa, dia akan bersaksi, saya melihat bagaimana ayah saya di waktu malam saya nggak sengaja mau pipis, dia kelihatan tahajudnya. Yang kebalikan pas saya bangun tengah malam pipis, ayah lagi nonton Liga Inggris. Subhanallah, ayah saya tuh bangun di tengah malam. Oh iya, beda konteksnya. Dan inilah yang kenapa anak gak ngelihat itu. Jadi kalau kita perhatikan, inilah rahasia bagaimana Ibrahim menjadi ayah yang di tengah kesibukannya, dia mampu menjadikan anaknya sosok yang terlibat dalam ibadah. Ya. Jadi poin-poinnya adalah, salah satunya adalah jangan juga berpikir hanya mengandalkan faktor tek. Ya, jadi para ayah di sini, calon ayah, ngukur diri juga nih. Ibadah itu harus ada progresnya. Bahkan bukan hanya dari sisi jomblo. Dulu waktu kita SD dengan SMP dan SMA harusnya beda. Kenapa anak kecil itu nggak punya kewajiban ibadah? Ya karena memang masalahnya, amanahnya belum banyak. Makanya memang belum bulat. Ketika amanah sudah banyak, bukan hanya amanah anak kan? Amanah itu berkaitan dengan pekerjaan, berkaitan dengan tanggung jawab. Maka seharusnya kita memperkuat akarnya. Akarnya inilah yang menjadikan kita sebagai orang tua adalah orang tua yang sukses. Ya, saya pikir itu karena sudah 9:30 ada sesi tanya jawab.